Maunya banyak diskusi, banyak ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, cerita-cerita gimana? Iya dong, gue tahu dong. Gimana suasana di Indonesia saat ini? Ada apa di Indonesia saat ini? Dan apa yang mesti kita lakukan dalam bersikap? Kita tinjau dari tinjauan historis. Karena Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai yang beriman, coba deh. Tiap orang lihat dirinya sendiri, apa yang sudah dilakukan, berarti lihat juga dirinya orang lain, lihat juga ke belakang apa yang telah terjadi pada bangsa-bangsa sebelumnya. Lihat buat besok, buat hari esok, what do you do? Gitu loh. Percaya nggak? Rasulullah SAW dengan segala kesempurnaan Al-Quran telah mensyaratkan sebuah negara. Saya langsung masuk topik nih, langsung masuk, nggak pakai main-main gitu ya, langsung karena waktunya sangat mepet. Kata panitia tadi, Ustadz selesai bicara jam 20.40, kata dia gitu tadi. Habis? Ya udah, billahi taufiq wal hidayah. Ya cukup kalau begitu ya. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala apa ya? Membuat Al-Qur'an itu, menciptakan Al-Qur'an itu, memberikan Al-Quran itu kepada kita semua. Kita beriman seluruhnya atau sebagian atau utuh, Allah Subhanahu wa taala juga yang sampaikan. Udkhulu fi silmi kafah, masuk ke Islam, ke dalam Islam itu keseluruhan. Berarti ya nggak boleh dong yang satu ayat diterima, yang satu ayat dibuang, bener nggak? Emang kalau kira Islam ini agama prasmanan? Kalau prasmanan kita kayak kondangan, sebagian diambil, sebagian buang. Oh, ini cocok nih, cocok. Ini enggak nih, enggak. Mana bisa demikian? Contohnya gimana contohnya? Kutiba alaikumusiyam. Dipakai enggak? Dipakai. Kutiba alaikumul qital. Dipakai enggak? Nah, masalah kalau bahas itu. Iya kan? Aqimis shalah wa atuz zakah. Masalah enggak bahas itu? Enggak masalah. Tapi ketika la taj'al kafirin auliya, masalah. Iya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizunal kafirin auliya min dunil mu'minin, jadi masalah. Artinya apa? Artinya kita masih menggunakan Al-Qur'an, sebagian dipakai, sebagian tidak. Begitu. Bayangkan di Indonesia, ya apa ya? Kedaulatan apa lagi yang kita punya sekarang? Pangan? Tidak. Kita mendatangkan semua dari luar negeri. Kedaulatan apa yang kita punya? Kedaulatan ekonomi, boro-boro. Kedaulatan apa coba? Maka yang harus sekarang ini kita kuatkan, nggak ada lagi selain persatuan, benar nggak? Insya Allah. Mari kita ambil contoh ya. Lilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi atamahum min ju' wa amanahum min khauf, gitu ya. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita bahas ayat itu ya, hadis itu, ayat itu ya, suratul Quraisy kita bahas ya. Coba ibu bapak sekalian, pertama disindir oleh Allah rihlah. Rihlah itu kan perjalanan ya, perjalanan. Maaf, itu dari mana asal Indonesia dari mana? Suku. Gayo. Kopi lu mana? Kopi Gayo kan. Dari mana? Bekasi. Ente dari mana? Banda Aceh. Ente dari mana? Semarang. Ente dari mana? Medan. Saya baru nanya 5 orang nih. Baru nanya 5 orang. Gayo, Bekasi, Aceh, Medan, Semarang. Itu balik, Semarang, Medan. Coba lihat. Negara mana yang punya suku kayak begitu banyak coba? Dahsyat. Di Indonesia, kita lihat di Timur Tengah deh. Di Timur Tengah Suriah itu punya suku 2 ya, Sunni dan Syi'i. Malaysia kan nggak boleh kan Syiah kan ya, top itu loh. Indonesia kenapa masih boleh? Saya nggak habis pikir itu. Atau nunggu gue jadi presiden gitu. Ya, jadi Malaysia tuh masya Allah yang konsisten sekali gitu dengan keislaman gitu loh Malaysia itu ya. Betul nggak teman-teman di Malaysia? Syiah dilarang kan di sini kan? Dilarang kan?
Ya mestinya semua negara tuh larang gitu loh. Top gitu loh Malaysia itu. Tapi kita mesti mencontoh tuh kepada Malaysia itu ya. Di Indonesia enggak, masih boleh aja. Ahmadiyah sini boleh? Enggak boleh juga. Di Indonesia masih boleh aja. Itu sebabnya ganti presiden sama gue. Coba ya, Suriah tuh begitu pecah berantakan, nggak bisa membangun negaranya. Irlandia itu cuma punya 2 suku, berantakan negaranya, nggak bisa. Afghanistan ada 4 suku, terus berantakan gitu loh negaranya, masing-masing nggak akur. Indonesia ada berapa suku? 714 suku di Indonesia. 714 suku di Indonesia, Pak. Dahsyat. Dahsyat. Kok akur? Masya Allah. Ini yang mesti kita jaga. Bahasa Indonesia 630 jenis bahasa. 630 bahasa, coba lihat. Mohon maaf, bukan banding-bandingin. Di negara Arab itu 1 loh bahasa Arab loh. Di Inggris 1 loh bahasa Inggris loh. Tapi ribut gitu kan. Ini 630 bahasa. Di Malaysia namanya apa? Apa? Di Inggris namanya apa? Apa? Indonesia? Belum tentu. Apel apa? Apel Malang? Apel apa? Apel apa lagi? Apel meninjau? Apel mana lagi? Di Malaysia pisang 1 ya, pisang udah ya. Nggak ada pisang yang lain. Indonesia? Pisang Ambon, pisang raja, pisang susu, pisang mas, pisang nangka, pisang monyet, pisang raja siem, raja bulu, pisang tanduk, pisang uli, pisang kepok, pisang goreng, pisang molen aja sekalian Pak, pisang isi madu, pisang isi coklat, lagi rame. Pisang emas. Nggak, saya cuma mau bilang betapa Allah Subhanahu wa taala tuh mewajibkan kita bersatu tuh kayak begitu. Bersyukur dulu. Nah, ini konsep pertama nih, bersyukur dulu. Kebayang nggak tuh begitu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kayak begitu? Ini baru 5 loh, 5-5-nya sukunya berbeda gitu loh. Kenapa akur? Berantem loh mestinya loh. Kenapa mesti akur kayak begitu? Coba lihat. 630 bahasa. Coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Walking with the left side on the small way. With the walking in the wall. Melipir. Benar nggak? Coba lo terjemahin dalam bahasa Inggris, melipir. Coba silakan, ada yang bisa? Keren nggak itu? Itu yang dimaksud bisa 630 jenis bahasa itu kayak begitu. Mukul di luar negeri bilangnya apaan? Hit atau punch, deh selesai. Di Indonesia? Belum tentu. Kalau lurus tonjok, kalau lurus berkali-kali toyor. Bukan mukul lagi. Kalau pakai ini gibeng, kalau pakai ini tampol, kalau dari bawah dogo. Kalau pakai ini demuk, mukul doang. Kalau masih banyak itu. Kalau kebuka, kalau putihnya doang ini namanya gampar. Kalau dari putih atas semua namanya gaplok. Kalau ujungnya doang ini tampar. Kalau sebelah sini kepret. Mukul loh. Begini. Kalau dari jauh gatak, dari deket jitak. Nempel, poles gitu. Luar biasa ya. Nggak ada yang vocabulary kayak gitu tuh nggak akan Anda temukan dimanapun. Yang saya mau gali nih teman-teman sekalian, ya bersyukur gitu loh sebagai bangsa kayak begitu. Apa rahasianya antum nih akur, kompak begini? Nah, bawa cepetan. Subhanallah. Ajib. Apa nih rahasianya antum berlima ini baru nanya 5 suku, ya, 5 suku ternyata 5-5-nya berbeda. Rahasianya rihlah tasyita'i wasaif. Jazakallah, terima kasih.
Masya Allah. Ya Allah, yang bikinin kopi, bikin dia makmur hidupnya ya Allah. Amin. Kaya raya ya Allah. Amin. Yang bawain enggak, Be? Yang bawain, yang nuangin juga ya Allah. Amin. Yang ngelihat juga, yang ngelihat. Yang ngelihat juga, yang ngelihat ya. Yang minum paling dari awal ya. Ya, coba rahasianya rihlah tasyita'i wasaif. Gitu kan. Rihlah itu perjalanan. Hasil dari perjalanan apaan? Tukar menukar budaya. Tukar menukar budaya akhirnya bersatu gitu loh. Maka itu rihlah itu adalah sunnah hukumnya. Dan saya rihlah terus-terusan, rihlah nggak akan pernah berhenti. Rihlah perjalanan. Jangan diam aja. Rihlah. Karena rihlah itu akan membuat persatuan. Ente lihat negara-negara lain, oh subhanallah, harusnya kita bersatu gitu loh. Apalagi negara jiran Malaysia, Masya Allah, banyak yang masih bisa kita contoh dari negara jiran kita ini. Rihlah itu menghasilkan persatuan karena itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rihlah tasyita'i wasaif. Orang-orang Quraisy itu selalu rihlah dalam musim dingin maupun musim panas. Rihlah tasyita'i wasaif. Kalau musim dingin mereka ke atas, yaitu ke Yaman, ke Syam. Ke Syam, ke Yaman, ke Syam, ya ke atas. Kalau musim dingin mereka ke bawah, ke Hadramaut, ke Yaman. Itu kebiasaan orang Quraisy. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini nggak ada artinya, kalau ini nggak bermakna, kalau ini nggak ada apa-apa, ini nggak bakal disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar nggak? Apakah antum kira Allah menyebut sia-sia? Tidak, penuh dengan pelajaran. Contoh tuh yang kayak begitu. Rihlah itu melahirkan persatuan. Jadi negara tuh nggak bisa bangkit kalau nggak ada persatuan. Jadi itu yang paling penting teman-teman sekalian. Persatuan itu nomor satu. Sadar nggak bahwa kita ini sekarang lagi dipecah? Seolah-olah yang milih Jokowi musuhan sama yang milih Prabowo. Seolah-olah yang milih Prabowo musuhan dengan milih Jokowi. Sadar nggak? Stoplah kayak begitu. Stop, yang hindarilah yang seperti itu. Saya buat video sebentar lagi akan saya viralkan. Lagi duduk di TPS, tempat pemungutan suara, supaya apa? Supaya nggak ada yang ribut gitu loh, kompak gitu loh. Apa kabar? Lu milih siapa? Gue milih Jokowi. Oh top. Lo? Gue Prabowo. Asik. Ngopi. Gitu loh. Sebentar lagi akan saya viralkan. Akan gempar nih gitu loh. Untuk apa? Untuk come on teman-teman sekalian. Kita tuh diadu domba gitu loh. Sehingga kita nggak punya kedaulatan. Berdaulat kalau Malaysia bilang. Saya masih ingat tuh lagunya tuh Malaysia tuh. 14 melintang jalurnya, semua negeri dalam Malaysia, satu suara, satu semangat. Itulah berdaulat, jalur gemilang. Oh keren banget itu berdaulat itu. Gue masih hafal gue lagunya. Lo hafal nggak? Ya Allah, ini bukan Turkish Cafe. Pejantan. Ya bener nggak? Tongkat Ali, ya ampun. Persatuan yang bisa membuat kita berdaulat gitu loh. Lalu setelah bersatu apa kira-kira yang terjadi? Rihlah tasyita'i wasaif, falyabudu rabb hadzal bait, salat ya, menyembah Allah. Allazi at'amahum min ju', gitu loh. Nggak boleh ada yang lapar dalam satu negara. Jadi fokusnya itu dalam Ibnu Arabi, Al-Farabi. Kenal Al-Farabi itu filosof. Antum jangan sebut filosof Yunani, Aristoteles gitu ya. Al-Farabi itu keren gitu loh. Al-Farabi, filosof yang lahir tahun 875, wafat tahun 950. Dia bilang tugas negara itu dua. Tugas negara dua. Tugas negara dua. Emang dua. Tugas negara itu dua. Pertama, membuat rakyat sejahtera. Ini dalam bukunya nih. Yang kedua, membuat rakyat bahagia. Sejahtera sama bahagia beda. Ya. Sejahtera tapi dalam suasana ketakutan, komunis loh. Miskin
Tapi dalam suasana bahagia, lo mabok atau bagaimana ya? Nggak ada. Jadi sejahtera dan bahagia adalah tugas negara. Membuat rakyatnya itu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan itu. Al-lazatu min ju, lapar. Nggak boleh ada yang lapar dalam satu negara. Wa amanahum min khauf, takut. Nggak boleh ada yang takut satu negara. Kalau dalam satu negara orangnya banyak yang lapar atau orangnya banyak yang takut, oh ini salah, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh, tanda tuh negara nggak beres, saudara. Memang begitu, saudara. Memang mestinya begitu. Ju' wal khauf yang nggak boleh ada dalam satu negara. Dan bagaimana cara mengatasi ju'? Ya, negara harus menjamin kemerdekaan tiap-tiap rakyatnya untuk punya kedaulatan pangan, begitu loh. Kita nggak punya nih teman-teman, kita nggak punya. Beras kita dulu, swasembada. Yang usianya udah 50 siapa? Yang usianya gocap ke atas dah gitu. Siapa itu gocap ke atas? Ente ngaku dong, itu tuh kelihatan itu. Nggak ngaku, 60 di belakang 60 ya. Berasa nggak sebelum 1998 kita negara yang disebut the Tiger of Asia, betul? Swasembada, beras ekspor semua, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, semua itu kita ekspor. Kenapa? Surplus gila-gilaan. Waktu itu 80 negara mengusulkan Indonesia menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Nih yang tua-tua mesti cerita ini kepada anak ini. Ya. Kita terkena trap yang luar biasa dari IMF yang pada waktu itu juga ditawarkan kepada Bapak Mahathir Muhammad dan dengan tegas mengatakan go to hell with your rights. Hebat itu, negarawan yang luar biasa itu loh. Pada waktu itu kita menerima, dan Michael Kamdesus yang keliling seluruh dunia dengan sombong menandatangani, dan pada waktu itu Pak Harto tidak punya pilihan lain selain itu. Tapi itulah awal mula rusaknya kita. Pada waktu itu swasembada gitu loh. Petani-petani itu hidupnya makmur. Kenapa? Disupport luar biasa. Traktor kasih, nggak dibalikin lagi. Kok ngasih traktor kok dibalikin lagi begitu gitu loh. Terus masih aja gitu loh orang percaya gitu, ya ampun. Ampun, nasib punya begitu ya Allah ya Rabbi. Dulu Pak Harto nggak begitu. Traktor pengairan, untuk mendukung pengairan Pak Harto pakai apa dulu waktu? Ingat nggak? Ada ingat nggak? Supaya dibuat irigasi dan kemudian pengairan sehingga petani-petani itu makmur, subur, dapat air yang cukup, dibuat irigasi. Apa program Pak Harto waktu itu? ABRI masuk desa. Uzur lu udah tahu kok. 50 lebih. ABRI masuk desa. Itu kan, itu sebuah program yang canggih gitu kan. Dengan apa? Kenapa ketika ABRI masuk desa, satu, komunis gak bisa hidup. Kan ada ABRI sampai ke kampung-kampung, betul? Dua, teroris gak bisa hidup. Ada, nggak bakal mereka tumbuh, nggak bakal bisa mereka, karena ABRI selalu mengawasi. Dan ABRI masuk desa itu lengkap dengan imamnya kan. Kan Pak Harto pada waktu itu mengirimkan seluruh desa dikirim imam-imam masjid kan. Dibiayai oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Lah kok sekarang kagak bisa, nyontoh begitu doang kagak bisa. Padahal itulah kedaulatan yang sebenarnya. Itulah persatuan yang sebenarnya. Dan itu yang tidak diinginkan oleh IMF. IMF pertama kalinya cara apa? ABRI harus masuk barak. Betul? How can? Kita ngikutin aja. Padahal itulah kedaulatan yang sebenarnya. Itulah persatuan yang sebenarnya. Tapi kita ngikut aja. Ya come on gitu loh. Capek nih saya ngomong begini di semua tempat saya akan katakan seperti itu. Ya, semuanya tuh meniru. Yang baik ya ditiru gitu loh. Yang jelek ya ditinggalin. Program itu kan program yang super gitu loh. Program yang luar biasa. Mestinya diambil program itu. Dan itulah di situ akan hilang.
Berarti negara menjalankan tugasnya untuk nggak ada, gitu kan? Dan termasuk yang khauf juga nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada rasa takut, karena kita terlindungi. Ingat ibu bapak sekalian, ya, di tahun sebelum 98 kita bebas loh Pak, jalan jam berapapun ya, jalan malam, jam malam berapapun, pagi siang sore malam, di lorong-lorong, di gang-gang, di antara gedung, di Sudirman, Taman Kuningan, atau Subroto, kagak kan ada kejahatan, betul? Nggak ada. Dulu tahun 80-an ada kejahatan, ada Petrus, ingat nggak? Ingat? Nah, itu korban-korban Petrus ini. itu membuat apa? Membuat efek jerah yang membuat kita itu tidak ada yang khauf lagi. Nah, itulah masa dimana kita tuh menjadi bangsa yang besar, disegani oleh kawan dan lawan, bersahabat akrab luar biasa. Ya. Dari Malaysia, Mahathir Muhammad, bersahabat akrab. Dari Australia, Paul Keating, bersahabat akrab. Dari Brunei, Hasan al-Bolkiah, bersahabat akrab. Tiap saat, bahkan dulu kita punya program acara namanya, yang Malaysia Indonesia apa? Titian Muhibbah. Punya lagi acara apa lagi? Titian Muhibbah, terus apa? Senada seirama ya? Kamera dia sih kagak tuh acara. FI, sama Rica Mari ada. Tapi kita punya acara itu waktu itu bareng Indonesia dan Malaysia di Titian Muhibbah. Kan akrab gitu loh, connect gitu loh, bersama-sama membangun Asia. Asia Raya itu ada Indonesia, Malaysia, Brunei gitu loh. Itu negeri serumpun, satu bahasa gitu loh. Singapura jangan diajak lah, udah ribet Singapura lah. Baik teman-teman sekalian, wal khauf, dua inilah yang harus segera kita hilangkan dari Indonesia. Dan bagaimana cara menghilangkan ya pilih pemimpin yang orang ahli ekonomi. Ya lapar. Bagaimana mengatasi rasa khauf? Ya pilih pemimpin yang ahli dalam pertahanan keamanan. Dah lo jawab sendiri dah gitu dah. Itu kisi-kisi, itu bocoran. Setidaknya itu pendapat saya. Kalau ada pendapat lain, tafadhal kita berdiskusi. Yang penting tidak keluar dari jalur bahwa hari ini kita bicara untuk menguatkan hati, menyatukan, karena tidak ada negara tanpa ada persatuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dia tiba di Madinah, nomor satu dikerjakan apa? Nomor satu persatuan, Pak. Belum bangun masjid, Pak. Oh udah bangun masjid ya, buat tempat tinggal. Lalu persatuan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, persatuan. Nggak bisa bangun Pak negara tanpa sebuah rasa persatuan. Wallah, demi Allah, Pak. Persatuan itu mutlak, tidak ada bisa. Allah berfirman, ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Aku, kata Allah, menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Lalu banci, waria, bukan ciptaan Allah dong. Bener, dia menciptakan dirinya sendiri. Memang Allah dulu ciptakan dia, tapi kemudian dia merubah ciptaan Allah itu. Kenapa? Karena dalilnya hanya khalaqnakum min zakari wa unsa. Aku ciptakan kalian tuh dari jenis laki-laki dan perempuan. Waria, bukan ciptaan Allah lu ciptakan diri lu sendiri. Beneran, Pak. Kenapa? Karena Allah tidak akan salah, dan Nabi Muhammad juga mengatakan dengan tepat sekali, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bukan Islam loh. Walaupun fitrah bermakna Islam, tapi fitrah juga murni laki atau perempuan. Nggak bakal dari bawaan orok laki-laki ke perempuan-perempuanan atau perempuan ke laki-lakian, nggak bakal. Karena fitrah itu suci, fitrah itu Islam ya. Lebih luas lagi, fitrah itu jelas laki-laki atau perempuan ya. Fitrah itu condong kepada kebaikan ya. Fitrah itu nggak bisa bohong ya. Itu fitrah.
Anak kecil kadang-kadang bisa bohong, Pak. Kita yang melatihnya dia bohong. Assalamualaikum. Bilang bapak nggak ada. Iya kan? Kita latih kan dia kan? Kita latih. Dan pertama kali dia gugup sekali bohong. Kata bapak nggak ada. Iya kan? Kita omelin lagi. Jangan bilang kata bapak, bilang aja langsung bapak nggak ada gitu. Dan dia tuh berat sekali untuk bohong. Besokan tamu ada apa nggak? Keringetan, dia nggak bisa bohong, Pak. Keringetan itu peluhnya banyak deh. Dia merem, dia nunduk sambil bapak nggak ada, sambil lari gitu loh. Dia nggak sanggup untuk berbohong. Itu fitrah. Jadi lebih luas daripada itu, fitrah itulah seperti itu, condong pada kebaikan juga fitrah. Nah karena itu bayi yang lahir itu pasti laki atau perempuan. Nggak mungkin dia kecenderungan nggak mungkin. Kromosomnya itu pasti XX atau XY. Nggak mungkin kromosomnya itu YKK, resleting itu. Itu resleting, itu bukan kromosom ya. Betul ya? Di Malaysia juga YKK juga. How can YKK mendunia gitu ya? Belum cuma ngurusin resleting doang, Pak. Allah Akbar. Tapi dia menutup. Nah, itu kerennya ya. Tapi bisa juga membuka, bisa juga ya. Itu pasti, Pak, kromosom itu nggak akan ketukar. Laki atau perempuan. Setelah lahir baru. Dan ibu-ibu yang paling bertanggung jawab. Ibu-ibu, kenapa? Karena what do you really want? Apa yang Anda inginkan itu akan menjelma gitu loh. Saya pengen pokoknya perempuan, saya pengen perempuan. Dipikirin gitu perempuan. Dia bukan pasrah-serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen perempuan, dibeliin baju polkadot bolong-bolong. Dibeliin sepatu warna pink. Dibeliin itu semua. Yang penting dia pengen perempuan, namanya udah disiapin, kira-kira lahirnya bulan Desember, namanya Mary. Ya kan? Itu kejadian itu, Pak. Ini saya cerita kejadian nyata soalnya. Udah disiapin. Begitu lahir, ya laki. Dia kecewa dengan itu. Padahal batinnya masih jadi satu sama tuh anak. Ketika dia nggak terima, ya laki. Ya udah deh. Udah beli boneka, ya udah nggak apa-apa, masih kecil ini. Dia main boneka akhirnya. Udah beli sepatu, ya nggak apa-apa, udah beli ini pakai aja sepatunya. Akhirnya sepatunya warna pink. Udah beli baju popok, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya apaan? Jiwa feminin yang timbul. Di TK, di sekolah di TK, dia di TK-nya, di sekolahnya. Akhirnya dia kan agak kemayu. Anak-anak teman-temannya itu akan berkata, ih aneh nih orang, aneh. Banci lo, banci lo, jadi lekong. Nah, emang begitu prosesnya. Dia merasa nyaman dengan wanita. Innalillah. Namanya pun nggak dirubah mamanya, namanya Mary. Karena lahir laki-laki ya Mary Krismanto gitu kan. Khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan, dan aku jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Allah jadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa lita'arafu, untuk saling kenal. Oh, nutupin ajib. Buat saling kenal. Jadi Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah, kebinekaan itu adalah sunnatullah. Anda mau satu semua gak bakal terjadi, percaya, capek dah. Kebinekaan itu adalah sunnatullah, maka rawatlah kebinekaan. Dan Nabi SAW sebagai pelopor yang merawat kebinekaan. Apa itu? Pada waktu Nabi SAW pertama kali mendapat pindah dari Mekah, hijrah ya, dari Mekah ke Madinah. Apa yang Nabi buat setelah persatuan? Piagam Madinah kan? Dan lihatlah butir-butir piagam Madinah itu loh.
Dalam butir-butir piagam Madinah itu Nabi SAW menyantumkan apabila negara dalam keadaan bahaya, ya, catat nih, apabila negara dalam keadaan bahaya, maka orang-orang Yahudi dan yang lain tentunya, dan orang-orang Muslim yang tinggal di sana wajib bahu-membahu menjaga negara dari serangan musuh. Jadi konsep nasionalisme ada dalam Islam, dan kita tuh apa ya, ada melindungi negara dari serangan musuh. Itu Rasulullah SAW yang pertama kali menjalankan. Dan bahkan yang lebih uniknya, perhatikan dalam butir-butir piagam Madinah itu Rasulullah bilang, setiap warga negara, setiap, nggak ada sebutan warga negara ya, setiap orang Madinah yang datang dan keluar nggak perlu izin. Sementara orang-orang yang bukan orang Madinah kalau datang atau masuk harus izin atau lapor. Keren nggak? Jadi Nabi SAW telah menerapkan paspor 1500 tahun yang lalu. Ya, karena izin. Oke, nggak ada surat, tapi lapor. Sementara sekarang visa dibebaskan sebebas-bebasnya, nggak perlu pakai visa atau visa on arrival. Ini merusak ketahanan beneran. Ya kalau serumpun dengan Malaysia asyik, nggak ada masalah, dan nggak usah ada memang biar kita gampang bolak-balik gitu kan. Tapi kalau umpamanya dengan Cina bagaimana coba? Hah? Bukan bahaya-bahaya lagi. 2 miliar penduduk sana mau dikemanain coba? Ditaruh di Malaysia dikit, Singapura dikit, Indonesia dikit, Brunei belum masih terproteksi. Baik teman-teman sekalian, ini hanyalah sekedar pancingan dari saya. Simple, sederhana pancingan ini. Mohon ditanggapi supaya kita bisa berdiskusi dengan baik dan saya bisa cobain kue-kue yang dihidangkan di sini. Oh, ajib. Tafadhol, inilah pancingan sesi 1 dari saya. Kita tanya jawab. Ada sesi 2 berikutnya, bagaimana merawat kebinekaan untuk persatuan dan kesatuan dalam rangka menciptakan suasana politik yang aman, damai, sejuk. Itu dari Polisian Indonesia. Saya sebagai duta, ya, sebagai duta untuk selalu menciptakan suasana yang aman, damai, sejuk. Tafadhol, sesi pertama saya kembalikan ke, mesti ada moderatornya nih. Ya. Silakan moderator. Ini ada mic 2 mic. Fadhal, silakan. Dari belakang dulu ibu-ibu memuliakan, jangan mama dong di sini, wanita. Kita pakai bahasa yang halus, wanita. Ada yang ingin disampaikan atau dari Malaysia boleh juga? Oke, terima kasih banyak. Siap. Terima kasih banyak. Mau ke sahabat kita dari Malaysia sudah dengan Babe 10 tahun yang lalu. 15 tahun, 10 tahun. 15 tahun, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita belum nyanyi lagu Jalur Gemilang tadi. Coba dari sini dulu dong. Ya? Tadi itu mobil itu hafal. Hafal memang. Kayak jazakumullah khairul katsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bapak-bapak silakan tunjuk jari apa yang ingin disampaikan kepada Babe. Saya hitung sampai 3. Kalau tidak, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah, wala minkum. Nah, saya hitung sampai 5 ya. Kalau tidak ada, silakan. Antum wifi-nya mati lagi. Apa namanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najib dari Bengkulu. Saya mau diskusi dengan Babe. Silakan. Sekarang ini kita sering dengar pro kontra dengan penghapusan RUU
PKS, penghapusan PKS, RUU penghapusan kekerasan seksual. Ya. Sekarang ini lagi kalau ngomongin hangat-hangatnya pandangan Babe ya untuk kita semua yang ada di sini tentang penghapusan kekerasan seksual. Kan banyak yang nolak, banyak juga yang nerima. Tapi gimana sih seharusnya isu tentang RUU PKS ini kemana? Silakan dikumpulkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih deh. Mana dia? Saya akan menanyakan sedikit aja. Oh ya. Tentang kalau Babe ini terus terang saja adalah jenis 02 ya. Jenis melata saya. Kalau kita mendengar sebelum Babe di sini itu hari adalah ada satu lagi jenis yaitu 02 juga, Rocky Gerung. Oh dia nggak 02. Enggak, tapi kayaknya cenderung ya, Pak. Dia pengkritik ya, dia oposisi. Dia oposisi tapi cenderung juga ke 02. Yang saya bandingkan di sana adalah Rocky Gerung adalah jenis oposan yang sebenarnya kurang terima gitu ya dengan kondisi sekarang ini, sehingga dia melahirkan satu gerakan yaitu akal sehat. Sedangkan Babe ini belum ada arahnya ke akal sehat atau ke nurani sehat gitu. Jadi yang kita pertanyakan apakah hanya sebatas dengan akal sehat tapi kolbun salinnya belum ada gitu. Itu Cakep banget intinya. itu minta apa penjelasan Siap. kolbun salin gitu. Okay. Top. Terima kasih. Satu lagi lah biar 3, 4 ya. Udah cukup. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan dari Bandung, Sunda. Saya mau nanya ini. Iya. Melihat kondisi Indonesia sekarang, Iya. salah satu upaya yang ada ketimpangan antara sosial, kemudian juga hukum rasanya berat sebagainya kita lihat di berita banyak. Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah pilpres. Iya. Katakanlah bentuk itu pilpres ini tidak sesuai harapan gitu. Hasilnya. Ya, artinya perjuangan tetap berjalan. Iya. Terus. Iya dong. Apa selanjutnya yang perlu kita lakukan? Artinya yang terus berkepanjangan sehingga perjuangan ini kan terus ya sampai akhir gitu ya. Walaupun nanti misalkan ya nanti ada harapan baru atau seperti apa misalkan, tetap saja perjuangan tetap berjalan. Iya. Nah jadi apa kira-kira yang memang kita harus tetap berjuang itu? Baik. Ada lagi atau jawab dulu gimana? Ini ada saya. Baik, Mas, yang soal dibahasnya RUU PKS ya. Belum jelas, Pak. Belum jelas. Apa yang kemarin dikatakan tentang apa yang ramai itu Ustaz Tengku Zulkarnain ya, yang meramaikan itu, dan beliau setelah baca minta maaf. Ya, udah baca ralatnya. Nah, itu jadinya sebelum itu kita baca dengan detail, maka baiknya jangan berprasangka atau berspekulasi gitu ya. Ternyata enggak kok, Mas. Insya Allah masih ada akal sehat. Nyambung ya. Masih ada akal sehat di DPR. Masih ada yang kita percayakan untuk mengawal itu. Bila itu terjadi kayaknya nggak mungkin, Pak. Pasti kita akan ramai, akan wall out dan nggak akan bisa disahkan. Itulah sebabnya kita punya sila keempat sebagai yang buat pegangan kita. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gitu loh. Nah,
permusyawaratan perwakilan itu kita percayakan kepada DPR. Di sana ada PKS yang selalu menjaga gawang. Di sana ada Gerindra yang insya Allah juga bisa diandalkan saat ini. Di sana juga ada PAN gitu loh. Di sana juga ada apa lagi? Demokrat, ada udah ya. P3 orang-orangnya oke loh, ya. Rominya aja nih kesian banget. PKB juga orang-orangnya banyak orang-orang NU ya yang masih konsisten dengan keislaman. Ketika ambil suara Pak, insya Allah mereka tetap akan punya nurani. Nggak mungkin Pak mereka akan menyetujui bila ada hal-hal yang nggak ada ini. Seperti isu tentang ini, bukan cuma PKS deh, isu penghapusan agama yang digelontorkan oleh salah satu partai. Ente tahulah siapa yang partai yang rada-rada error begitu nih, tahulah gitu lah. Tapi lihat kan sampai sekarang nggak pernah berhasil kan. Juga tentang pengesahan agama baru yaitu agama Bahai. Wah ada, hampir disetujuin, nggak jadi gitu loh Pak. Bahaullah, agama Bahai, Bahaullah yang nggak sholat, agama Ibrahim, ya, itu namanya Bahai. Saya datang sampai ke tempatnya di kota di Israel tuh, di Haifa, di kotanya kota Haifa namanya di Israel. Jadi insya Allah nggak terjadi Mas. Kita punya perwakilan di sana yang kuat gitu loh. Dan kalau itu terjadi Pak, habis Pak, Indonesia demo luar biasa, gila-gilaan pasti. Sebagai contoh tentang jilbab dan cadar pada waktu itu, ya kan? Mana bisa dilarang? Mana bisa dilarang? Itu hak orang, mau pakai kayak mau nggak kayak urusan dia gitu loh. Memang cadar bukan 100% daripada ayat dan hadis yang menyuruh bercadar. Tapi itu kan hak orang. Itu kan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab. Wanita-wanita di zaman kami, kata Umar bin Khattab, seperti burung gagak. Yaitu terlihat matanya doang dan dari ujung ke bawah hitam semua. Ya kan Umar bin Khattab yang bilang. Salahnya di mana? Dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah nggak akan terjadi yang demikian. Ya. Just believe, just trust. Ya ada, masih ada. Buktinya Ahok kalah gitu aja Pak. Ya kan? Buktinya Ahok kalah kan. Nah itu sisi positif kebaikan pemerintah. Itu ya sebagai teman-teman yang geram dengan Ahok, begitu Ahok divonis, antum jangan lupakan bahwa itulah salah satu tanda bahwa pemerintah tidak intervensi. Oh terang aja di demo baru dia begitu ya, itu lain lagi ceritanya. Yang penting pemerintah tidak intervensi, artinya tetap dihukum ya. Kalau lebih jawaban saya begitu. Pak, terima kasih ya, akal sehat, nurani sehat juga belum ada gitu ya. Terima kasih, itu peluang buat saya untuk menyampaikan. Karena biasanya saya juga ikut sering mendampingi Pak Rocky Gerung, sering. Cuman pada waktu ini di Malaysia saya nggak sempat aja. Terima kasih Pak, itu qalbun salim lebih penting daripada akal sehat, betul sekali. Justru mengandalkan akal itu akan membuat kita terjerumus kepada kekafiran dan kemusyrikan kan. Tetapi kalau mengandalkan nurani, insya Allah itu yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah bilang, Inna fil jasadi mudghah, iza saluhal saluhal jasadu kullu, iza fasadat fasadat jasadu kullu, ala wahya qalbu, gitu betul. Dan Allah juga mengatakan, al yauma la yanfa'ul mal wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Terima kasih Pak. Bapak bukan nanya, namanya kasih masukan. Iya deh, makasih banyak dah. Ya, tapi cakap. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang terakhir tadi siapa tadi ya? Oh iya. Perjuangan. Oh iya Pak, ya Allah ini awal ini awal banget. Awalan banget. Karena perjuangan sesungguhnya adalah setelah ini gitu ya. Dan Pak, saya mau pesan ini kepada teman-teman sekalian. Jangan apa-apa selalu berkata ya itu kan kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki ya jadi, Allah nggak kehendaki ya nggak begitu Pak, Bu, nggak begitu. Misalnya Prabowo yang menang, misal ya. Anda jangan berkata
itulah kehendak Allah. Jangan. Kalau Prabowo kalah, nauzubillah, dia berkata, ini kan kehendak Allah. Jangan. Biar adil, saya juga sebut Jokowi lah ya. Jokowi menang nih. Lalu Anda berkata, tuh kan kehendak Allah. Jangan gitu loh. Loh memang jangan, Pak. Ya Allah, bukan jangan menang. Kata-kata itu jangan keluar, Pak. Anda nggak tahu itu baik atau tidak. Anda nggak tahu. Kenapa? Karena itu Allah melepas diri. Allah nggak ngurusin pemilu Indonesia, Pak. Allah nggak ngurusin TPS. Bener nggak? Allah tuh ngurusin tuh matahari terbit dari timur. Allah ngurusin gravitasi. Allah nggak ngurusin TPS itu dari aluminium atau kardus. Allah nggak ngurusin itu gitu loh. Betul nggak saya ngomong? Pakai dalil, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'at faminan nafsik. Jadi jangan apa-apa libatkan Allah kayak gitu. Apa yang datang kepada kamu kebaikan dari Allah, dan apa yang datang kepada kamu keburukan dari dirimu sendiri. Jadi ketika itu kita nggak tahu, kita cuma bilang subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, semoga ini ada kebaikannya. Itu tugas kita, Pak. Jangan tentukan, wah ini dari Allah. No. Ambil contoh. Hutan di Kalimantan gundul sekarang. Anda bilang apa? Hutan di Kalimantan gundul. Pantas nggak Anda bilang itu kehendak Allah? Pantas? Dalilnya jelas, Pak. Bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan fil bahri, di laut, fil ardi, di bumi. Ya, do'al fasadi fil bahri wal bahri gitu kan. Bima kasabat aydin nas kan. Telah tampak kerusakan kan di darat dan di laut kan. Bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya masih jawabannya agak panjang sedikit karena penting itu. Jadi jangan salahkan Allah. Hutan Kalimantan gundul, ya kehendak Allah. Palelo gitu. Yang Allah kehendaki nggak begitu. Allah kehendaki itu tidak gundul gitu loh. Suami istri bercerai, laki bini bercerai. Bilang apa? Udah kehendak Allah. Kehendak Allah itu bersatu. Salah sendiri, lo nggak bisa menjaga kesetiaan, akhirnya bercerai. Jangan salahkan Allah. Ini Allah selalu jadi kambing hitam. Menang, tuh kan kehendak Allah. Stop mulut lo, saya bilang. Kalah, kehendak Allah. Stop mulut lo, bilang. Jangan Allah jadi tersangka atas setiap keburukan yang terjadi sama kita. Anakmu nggak naik kelas, bilang apa? Udah qadarullah. Anak lu yang bego gak belajar gimana? Bener nggak? Nggak belajar maksudnya, nggak ada yang bego lah, pintar semua lah. Cuma ada yang malas sampai yang ngajin gitu aja. Suami istri bercerai tadi, itu contoh yang klasik yang sering saya sampaikan. Anda bilang apa setelah bercerai? Ini kan qadarullah. Loh, kenapa Allah yang jadi tersangka? Allah tuh yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tuh menghendaki kemudahan, kebaikan, perdamaian, persatuan. Itu yang Allah kehendaki. Allah nggak akan kehendaki perpisahan. Allah nggak menghendaki hancurnya rumah tangga, nggak akan kehendaki. Ya salah sendiri, nggak bisa menjaga kesetiaan, nggak bisa menjaga mata, nggak qanaah, nggak terima apa adanya, gitu loh. Ya males lah orang. Pulang kerja bau. Itu memicu, Pak. Kotor, dekil, kusam. Ya, itu memicu, Pak. Karena Rasulullah tidak pernah bau. Pulang kerja marah, Rasulullah nggak pernah marah. Ya, bagi seorang wanita nggak usah cakap-cakap amat deh, yang penting bersih, wangi, gitu kan? Benar nggak wanita? Nggak usah ya, nggak cakap-cakap nggak apa-apa deh. Biasa-biasa, yang penting bersih, wangi, sehat, seger, dan tahan lama yang penting.
Ya kurang lebih begitu Mas. Ya, kurang lebih begitu ya. Jangan itu ntar perjuangan akan tetap terus dan tetaplah istiqomah dalam sebuah kebaikan begitu ya. Tafadhol bila ada yang mau ngobrolin lagi tafadhol silakan. Sampai jam berapa kita boleh dibubarin silakan. 15 menit lagi. Nah, kalau banyak yang nanya kita tuh 2 3 mak kasih dong ya Allah. Ya mak dan ini depan juga ada, bapak juga ada. 3 dulu. Iya 3. Kalau 1 ntar Jokowi lagi, 2 Prabowo lagi, 3 netral dah udah. Assalamualaikum, saya Asfa. Ini deh, saya mau nanya, saya ini kan ibu rumah tangga. Siap. Jadi kalau udah nggak ada kerjaan gitu, biasanya main sosmed gitu kan? Iya. Yeah. Kemudian maksudnya ya kita jauh dari Jakarta, maksudnya kita jauh dari Indonesia, jauh dari Jakarta. Iya. Jadi yang kita mencoba mengikuti perkembangan di sana itu lewat sosmed. Iya. Kemudian sampai sekarang saya masih melihat gitu ya untuk perpecahan kita itu di Pilkada Jakarta gitu kan. Iya. Pilkada DKI. Jadi sampai sekarang bahkan teman saya sendiri tuh masih aja gitu, maksudnya apapun yang dilakukan oleh Anies selalu salah. Iya. Sebenarnya kalaupun ia tidak mau mengakui, kemudian dicari-cari aja gitu kan salahnya. Salahnya, iya. Nah, kemudian sampai sekarang ini di mana untuk Pilpres, saya rasa skalanya lebih besar gitu ya. Iya. Nah, itu gimana gitu ya? Maksudnya mau jadi apa gitu kitanya? Maksudnya tetap akan terbelah seperti ini gitu? Kemudian apakah tidak ada beberapa waktu yang lalu FB juga sempat kesini Pak? Siapa tuh FB? Rocky Gerung. RG. Ya. Oh iya. Nah, beliau juga di situ ada sempat, kalau nggak salah beliau bilang, maksudnya kita nih gimana setelah Pilpres ini, apakah ada satu tokoh yang bisa menyatukan lagi gitu loh, maksudnya siapa gitu kan? Nah, ya maksudnya untuk DKI aja gitu, untuk DKI dari sekian 30 berapa provinsi kita tuh 33 ya sekarang, 34 gitu. Nggak jelas emang sekarang udah. Maksudnya seingat saya sih masih 27 gitu kan, sekarang udah sampai 34 sama 33 gitu. Nah, untuk skala DKI yang satu provinsi aja gitu tuh masih aja gitu, masih nggak selesai gitu loh, udah 2 tahun gitu. Nah, ini gimana dengan Pilpres gitu loh, masa nggak ada gitu satu, ya sama sih pertanyaannya juga gitu ya, siap. Nggak ada satu tokoh gitu yang paham. Ini gitu. Larinya kemana, paham, siap. Oke. Ya, itu aja sih ya, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih ke Bapak, Mbak. Ya. Belajar gotong royong. Silakan, Pak. Bapak semangat amat sampai lari ke sono, hebat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Evanto dari Kota Tua, Bali. Kota Tua. Kota? Tuban. Dari Tuban ya. Seperti yang telah disampaikan oleh adik kami tadi, masalah undang-undang PKS. Saya masih teringat pada waktu itu di zaman Pak Harto kan juga ada muncul perselisihan di antara fraksi-fraksi di waktu itu ya, Bapak ya. Golkar, P3, Golkar, PDI. Ya. Waktu itu kan mau diundangkan undang-undang perkawinan yang hampir sama dengan sekarang ini. Jadi saya mohon terus terang Bapak, tolong kasih pencerahan kepada generasi muda ini dengan sejelas-jelasnya agar anak cucu kita di kemudian hari kita itu tidak menyesal. Jadi saya mohon pada waktu itu kan ada fraksi P3, PDI dan lain yang mungkin waktu itu Bapak pun juga ikut juga di dalamnya. Saya ingat waktu itu. Jadi tolong dijelaskan. Siap. Dijelaskan dengan sejelas-jelasnya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Asnun Asnun? dari Medan. Medan, oke. Ya.
Jadi sejauh mata memandang ini, sejauh pengamatan Babe selama di Indonesia, kita sering mendengar tokoh-tokoh berpengaruh itu mengatakan hanya kecuranganlah yang bisa mengalahkan Prabowo seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Babe terhadap kata-kata itu? Dan kemudian setelah Babe melihat setiap kadang di beberapa daerah ada kampanye setiap kampanye 02 itu kita juga melihatnya dari medsos gitu ya. Itu selalu peminatnya sangat banyak sekali, bahkan meludak selalu. Dan juga 01 kadang membludak, kadang kosong gitu. Juga kadang pas waktu Prabowo sendirinya juga turun ke beberapa daerah juga banyak membludak gitu. Dan juga kita lihat di medsosnya yang Jokowi juga turun juga membludak juga gitu. Enggak, kosong kayaknya. Kosong ya. Bahkan itu sempat saya pernah dengar Luhut bin Sarpanjaitan dengan PD-nya mengatakan potong kuping saya atau apanya lah gitu. Kalau umpamanya dia saya cium kaki Prabowo kalau menang. Cium kaki Prabowo kalau dia menang gitu. Artinya kan mungkin dia ada pandangan lain gitu. Dengan kepedeannya dia mengatakan demikian gitu. Sementara yang kita juga mengatakan kita insya Allah pasti menang gitu. Dan kita juga sempat memiliki perasaan yang sama di pemilu 5 tahun yang lalu gitu. Cuma kecurangan yang bisa mengalahkan Prabowo, toh nyatanya Prabowo juga kalah 5 tahun yang lalu gitu. Dan terbukti curang kan? Terhadap animo masyarakat sejauh yang Babe lihat gitu. Mungkin itu saja. Baik, saya mau menjawab dari Mak belakang dulu. Bismillah. Mak, memang demikianlah Mak suasananya. Artinya kepandaian kita dalam berkomunikasi yang tidak perlu balik nyinyir gitu loh. Yang nggak perlu balik nyinyir. Katakan saja kalau dia menyinyir terus dan dia seorang yang muslim, katakan saja, apakah ini yang dicontohkan Nabi Muhammad? Insya Allah dia malu. Kalau dia orang yang beragama Kristen, katakan saja, apakah ini yang diajarkan Yesusmu dalam Injilmu? Katakan saja begitu. Biasanya insya Allah malu, Pak. Biasanya insya Allah malu kayak begitu. Tapi apa yang Ibu katakan akan menjadi PR tersendiri buat saya di Jakarta nanti untuk jadi dendamnya mereka itu ketika Ahok kalah tuh sampai sekarang tuh belum kelar-kelar gitu loh. Kenapa? Karena semua survei mengatakan Ahok tuh di atas 55%, 60 bahkan. Semua survei, bahkan ada yang nulis Ahok menang 74 gitu loh. Ibu tahu kan, ini saya ceritakan dulu kenapa sampai dendam kayak gitu. Ibu tahu menangnya Ahok pada waktu itu semua hotel di sepanjang Jalan Tamrin dan Sudirman udah di booking semua. Semua hotel di situ. Dan yang namanya selamat jadi gubernur itu karangan bunga udah dipesan jutaan karangan bunga tuh udah dipesan semua. Tinggal besok dikirim. Coba. Mereka yakin 100% menang mutlak Ahok gitu loh. Berapa biaya yang mereka sudah keluarkan gitu. Dan ternyata kalah mutlak. Bisnis mereka hancur. Yang bangkrut, yang tadinya dapat proyek gagal, semua gagal. Karena itu mereka dendam dan mereka membalas di sosial media. Saran saya kepada ibu, mereka cuma 1, 2, paling banyak 3. Dia doang. Jadi jangan fokus kepada mereka, fokus aja kepada puasnya jutaan orang di Jakarta atas kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Ya, jadi kalau kita pikirkan hal yang demikian, kita akan capek dan ribet sendiri. Mereka cuma itu aja. Akunnya dia doang. Satu orang punya akun 10, tugasnya itu nyinyir, dapat duit. Mengumpat, mencela, dapat duit. Ada dalam Al-Quran, orang yang mencela, mengumpat, tugasnya itu dapat duit, ada dalam Al-Quran. Apa itu? Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah
kalla la yumbazanna fil hutamah. Orang pengumpat, kebiasaan pengumpat dan pencela itu, yaitu mereka yang mencela, yang mengumpat, dan kemudian apa? Dia menghitung-hitung hartanya dari hasil mengumpatnya itu loh. Ternyata nyinyir di Twitter tuh ada ayat dalam Al-Quran itu lah. Iya kan? Ada lengkap dalam Al-Quran itu. Jadi dia mencela tapi dapat duit. Itulah orang-orang seperti itu. Ibu akan habis energi kalau begitu. Blok aja. Blok. Setiap hari saya telah menghitung, anak-anak menghitung, hampir 50 sampai 60 orang yang maki-maki saya di internet setiap hari. Tapi setelah anak-anak teliti, satu akun minimal satu lokasi yang nyinyir saya, ini saya sampaikan di sosial media, yang ngata-ngatain saya tuh adanya di Jalan Cemara, Menteng. Dia doang. Sama ada di Jawa Tengah, Jawa Timur ada juga 3 tempat. Dia yang paling banyak di Jalan Cemara. Itu nyinyir terus, kok Jalan Cemara mulu? Akunnya beda-beda. Saya lihat followernya atu. Ya baru netes gimana cebong ini. Baru bikin akun, sekali bikin akun 10 yang ngatain saya gitu loh. Lihat, kalau saya ambil pusing bagaimana? Stres, Bu. Biarkan saja. Biarkan anjing menggonggong, khalifah berlalu. Begitu ya, gitu aja Bu ya. Insyaallah ya, insyaallah. Yang kedua, balik lagi, Pak. Saya udah katakan tadi sejelas-jelasnya. Oh, yang Indonesia nanti, Bu. Insya Allah. Sekarang gini. Kenapa kita nggak punya tokoh nasional? Karena mengecewakan gitu loh yang sekarang ada. Jelas mengecewakan. Saya ngomong fair aja. Loh, mengecewakan. Kenapa? Karena dolar nggak tunjung turun. Yang tadi janji 10.000 nggak 10 gitu loh. 10 juta lapangan kerja nggak terjadi gitu loh. Ternyata bukan untuk kita. Ya karena itu saya katakan, ketika nanti misalnya nih, misal Pak Jokowi 2 periode, misal, dan ternyata baik banget gitu loh, ternyata misal walaupun kecil kemungkinan, misal tiba-tiba dolar menjadi di bawah 10.000, ya kan? Tiba-tiba makmur rakyat Indonesia, tiba-tiba padi itu surplus, tiba-tiba hebat semua, dia akan jadi tokoh nasional. Yang tadinya nggak suka, benci, akan hebat, salut, begitu. Walaupun itu bila misalnya Pak Prabowo menang misal, dan kemudian beliau diperkuat dengan Pak Sandi, ekonomi kita tumbuh, dan dia sebagai pertahanan keamanan, dia menjaga kedaulatan NKRI, dia buat semua sebagai wadah dari orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, merasa aman, nyaman, dia akan jadi tokoh nasional. Jadi Ibu, tokoh nasional bukan diciptakan, tokoh nasional bukan create, tapi akan tumbuh dengan sendirinya dan masyarakat akan menikmati itu. Dan ketika itu terjadi, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitu. Apa tunggu gue jadi presiden? Bapak, cukup? Yang mana? Enggak, jadi gini, kadang saya tuh berpikir bahwa kita ini maksudnya yang mengharapkan Pak Prabowo jadi presiden, karena itu menaruh ekspektasi terlalu besar gitu rasanya kan. Sementara kejadiannya di sini pada saat dulu itu juga saat Dr. M ini Mahathir ini mau bertarung dengan Najib, begitu pun juga mereka mengharapkan perubahan gitu kan, tapi setelah Mahathir pun berkuasa ya itu tapi kan belum lama, baru. Tapi perubahan itu kan drastis, bukan drastis,
perubahan itu kelihatan, selalu membaik. Memang perubahan perlu waktu. No, gini. Sebentar. Sebentar. Cara berpikirnya begini. Sebentar, boleh saya jawab. Cara berpikirnya begini. Yang kita bisa itu yang sekarang. Yang ke depan itu urusan future, dan kita nggak bisa menjawab future. Gitu. Future itu betul-betul hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa melihat dari debat-debat, mana yang pakai teks, mana kagak. Kita cuma bisa cari dari situ, mana yang pakai kabar, mana yang tidak. Dah, kita bisa nilai begitu aja. Ya. Adapun nanti serahnya wallahu a'lam, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Anda udah tawakal, fa'azam talillah. Azamkan kepada Allah. Yang penting udah bertawakal, dah selesai gitu. Nanti bagaimana? Urusan Allah Subhanahu wa taala, begitu, ya. Baik, kedua, Pak, kekhawatiran Bapak itu kekhawatiran kita. Percayalah Pak, andai kata disahkan sekarang dan ketika nanti ganti presiden, saya yang akan kembalikan itu. Nggak akan pernah terjadi di Indonesia, Pak. Insya Allah nggak akan pernah terjadi di Indonesia. Indonesia itu tetap, Pak. Sekarang ini emang lagi model, lagi ngetren begitu, tapi Indonesia tetap akan menjaga budaya. Beberapa tertentu daerah, iya memang. Tapi lihat, Pak, trennya nggak ke situ. Bapak tahu di Bandung setelah 212 ada berapa pengajian yang tumbuh, kelompok pengajian? 192 kelompok pengajian. Bapak tahu yang di Semarang, Jogja, Solo? Jogja lebih dahsyat lagi. Bapak tahu tumbuhnya kelompok-kelompok pengajian di Jakarta sejak 212? Jadi Pak, optimislah ke depan. Saya nih Pak, yang jalan dari Aceh sampai Papua. Bukan jalan, capek gue, terbang. Dari Aceh sampai Papua, saya betul-betul menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Gairah keagamaan orang itu dahsyat sekali, Pak. Di kampung-kampung semuanya tumbuh penuh di mana-mana pengajian, Pak. Mereka tuh haus dengan pengajian yang selama ini terlalaikan, ternina-bobokkan. Gitu loh. Jadi insya Allah, Pak, yang keadaan begini nggak akan pernah terjadi di Indonesia, beneran. Pesantren akan dibatasi, kagak bakal, Pak. Masjid yang dibatasi, kagak bakal. Undang-undang untuk SKB 3 Menteri dihapus, silahkan hapus. Bisa nggak bangun gereja di tengah-tengah pemukiman orang Islam? Rata apa bakal? Itu budaya terakar yang sudah berakar gitu loh, Pak. Kita sangat menghormati apabila dibangun gereja untuk orang yang beragama Kristen di tempatnya. Kalau tiba-tiba semua Islam tiba-tiba bangun gereja, kira-kira gimana? Masyarakat yang mempunyai hukum yang nggak bakal bisa terjadi gitu loh. Satu kampung nih Pak, tiba-tiba ada sepasang laki sama laki kontrak di situ. Masyarakat bilang apa? Walaupun ada undang-undangnya, Pak, jangan khawatir. Masyarakat masih punya giroh seperti kesana seperti itu. Bapak tahu kemarin di kampung yang saya diwawancarai oleh TV One, ada di kampung ada sepasang yang bukan hubungan, yang bukan suami istri, dia kos rame. Coba sampai CNN ikut campur, sampai Australia, radio Australia ikut campur, televisi Australia ikut campur, katanya hak asasi manusia, diarak telanjang, Pak. Apa artinya itu? Lihat budaya kita tuh masih sangat menjaga. Diarak, Pak, itu di kampung tuh. Padahal nggak apa? Ya Allah alam lah di rumahnya. Padahal udah tunangan, so, bapak ibunya udah tahu. Tapi tetap Pak, masyarakat nggak bisa menerima. Ya, pesimis ya Pak ya? Optimis ya Pak ya? Jangan pesimis ya, gitu ya. Optimis ya, insya Allah. Oke, lalu yang terakhir, pertanyaan terakhir dari Bapak siapa tadi? Antum pertanyaannya lupa tadi, artinya apa? Gimana pandangan Bapak? Oh iya, pandangan saya. Laporan pandangan mata. Saya berkeliling seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Nggak tahu apa karena saya atau bukan, tapi saya lihat dengan mata kepala sendiri, Pak, bahwa yang
di mana saya tampil, belum pernah saya menemukan orang yang terang-terangan saya Jokowi gitu, belum pernah Pak. Yang saya temukan Pak Prabowo begitu Pak. Dan Bapak bisa lihat di mana-mana kalau beliau jalan naik mobil gitu kan, yang orang-orang teriaknya gimana? Gitu kan? Ini kan sebuah tanda. Ini kan sebuah tanda gitu kan. Ini kan sebuah tanda. Tanda di mana ya, tanda di mana bahwa sebuah euforia dan aura kemenangan telah betul-betul ada di depan mata. Tapi pihak sana juga klaim begitu. Ya boleh-boleh aja, silahkan aja. Asal kita nggak usah musuhan, begitu aja. Ya, itu yang saya cerita pandangan saya. Potensi kecurangan juga. Potensi kecurangan, saya sudah membuat tagar semua jadi saksi. Ya, semua jadi saksi. Itu saya udah cerita dari A sampai Z, dari Aceh sampai Papua udah cerita soal itu, udah ceramah ke situ semua. Dan mereka tersosialisasikan. Jadi semua yang mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha saya sarankan dan saya minta wabil khusus kami membentuk tim, setiap masjid turunkan 2 saksi ke TPS. Tiap masjid. Untuk apa? Untuk menjaga 02? Enggak. Menjaga 01? Enggak. Untuk apa? Untuk menjaga kecurangan. Gitu loh. Untuk menjaga kecurangan, dan itu sudah saya kemarin bicara di depan 1.300.000 orang dari kumpulan majelis taklim seluruh Indonesia. Mereka bertekad, mereka bersumpah, mereka akan jadi saksi. Jadi potensi kecurangan yang ada akan kita lawan dengan cara semua jadi saksi. Ya, tagar semua jadi saksi itu ada Instagram, Twitter, Facebook, tagar semua jadi saksi. Itu yang akan mengatasi. Dan kita udah sepakat tidak pulang. Bahkan tukar acara tanggal 17 April itu kita mencanangkan itu tukar kado makanan. Kepada siapa? Kepada semua yang ikut milih. Nggak boleh pulang. Duduk situ, tukar-menukar makanan, ngobrol. Jokowi, ore, kata pengikutnya. Prabowo, ore, kata pengikutnya. Nggak ada masalah. Yang penting jangan berantem, jangan ribut. Begitu. Hitung menang. Wah, Jokowi nggak ada yang pilih, nggak apa-apa gitu. Ya. Oke. Sesuai dengan kontraknya Babe. Kontrak apaan? Sesuai dengan perjanjian akad beliau sampai pukul 10 dan ini pun kita menyewa ada batas waktunya. Itu kali gue bawa-bawa. Namun begitu masih ada 2 acara lagi besok Ibu dan Bapak. Jadi kalau sekarang itu masih belum terobati kangennya ya, Babe yang begitu luar biasa, Masya Allah. Besok pagi kan mama masa pakai rok kita deh. Mama. Sore silakan di di Hotel Ariana. Silakan hadir dan Babe kami minta atas kelapangan hati daripada teman-teman sahabat-sahabat dari polisi Raja Malaysia yang telah ada polisi? Mengizinkan acara ini, kami mengaturkan terima kasih. Ada polisi? Mana? Sudah mengizinkan acara ini. Jazakallah, terima kasih. Dan ini adalah cara buat kami mengobati kangen dan juga merajut tali silaturahmi yang lebih erat lagi antara Indonesia dengan Malaysia. Kalau Babe aja udah baru berapa tahun udah hafal lagu tadi. Kita nggak hafal tadi lagunya. Juga kepada Chief Security dari Sriwijaya, terima kasih banyak Tuan telah mengizinkan kami untuk menggunakan menyewa ruangan ini. Dan apabila ada kurang, saya masih bicara di KL. Saya mohon dibukakan pintu maaf dan mewakili teman-teman sahabat-sahabat kami dari Indonesia. Terakhir permintaan kami. Siap. Ini adalah kunci kita. Lagi bicara di KL. Untuk berdoa karena ini adalah senjata kita umat Islam dimanapun berada, khususnya di Indonesia, agar layak ditolong Allah, karena itu hanya senjata terakhir kita. Insyaallah. Tidak ada yang kita
miliki sekarang ini. Tidak ada yang kekuatan apapun yang kita akan panggul sekarang ini, karena begitu beratnya medan. Maka kami mohon Dian Babe kita insyaallah dipimpin untuk doa, dan sekaligus nanti kita tutup. Dan atas nama panitia kami mohon dilupakan untuk maaf banyak kekurangan. Tidak ada tamu-tamu di depan, harus mencari-cari parkir segala macam. Dan khususnya kepada para yang telah para donatur, teman-teman kami yang telah menyukseskan acara ini, kami mengucapkan jazakumullah khair. Terutama juga kepada panitia yang sudah membawa karpet jauh-jauh dari Putrajaya. Terima kasih banyak, hanya Allah yang bisa membalas. Dan kita terus berdoa agar Indonesia lebih baik, Malaysia yang kita tinggali ini juga lebih baik. Semua diberkahi Allah Azza wa Jalla. Silakan. Al-haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian, tahukah bahwa suratul Fatihah itu betul-betul sebuah mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu huruf mengandung satu kebaikan. Antum baru ngomong Bismillahirrahmanirrahim, 190 kebaikan. Jadi kita mohon kepada Allah dengan cara niat ya. Dengan kita mohon kepada Allah dengan bihaqqi suratul Fatihah wa bi karamatil suratul Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah, kita niat. Niatnya apa? Al-Fatihah itu seperti air zam-zam. Air zam-zam itu minum sesuai dengan niatnya. Allah kabulkan, pintar, sehat dan sebagainya. Dia akan membentuk kristal dalam tubuh yang mengikuti aura dan aroma keinginan. Sementara suratul Fatihah juga akan mengikuti niatnya orang yang baca, begitu ya. Maka itu kita niat al-haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allahumma bihaqqil Fatihah bi karamatil Fatihah, bila ada di antara kita orang yang sakit, maka dengan suratul Fatihah sembuhkanlah penyakit itu semua ya Allah. Tidak satu pun orang yang ada dalam ruangan ini yang sakit melainkan keluar, Allah sembuhkan penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabb, anta syafi la shifaun illa shifauka, shifau la yughadiru saqama. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah bi karamatil Fatihah bi sirril Fatihah al-haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, tidak satu pun orang yang di ruangan ini hidupnya masih susah, maka dengan berkah suratul Fatihah, dengan pengajian ini Allah bukakan pintu rezeki dari jalan yang tak terduga-duga ya Allah. Allahumma ya Allah, aghnina bi halalikan haramika wa bi taatika amma asyatika faltika amman siwak. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ya Allah, al-haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, di ruangan ini di antara kita masih ada yang punya hutang ya Allah. Maka dengan asbab pertemuan ini, asbab pengajian ini, bebaskan hutang-hutang itu ya Allah ya Rabb. Allahumma ya Allah, a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajli wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa karamatil Fatihah. Allahumma ya Allah, al-Fatihah li hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, di antara kami ada anak-anak kami yang belum 100% taat kepada kami ya Allah. Ada anak-anak kami yang masih belum bekerja ya Allah. Ada anak-anak kami yang masih nganggur ya Allah. Ada anak-anak kami yang masih sakit ya Allah. Ya Allah, dengan berkah suratul Fatihah, jadikanlah anak-anak kami qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama bihaqqi suratul Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.
Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ya Allah, Fatihah hati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah bihaqqil Fatihah bi karamatil Fatihah bi sirril Fatihah. Ya Allah, kami mau mengadakan pemilihan pemimpin ya Allah. Jadikanlah pemimpin kami nanti pemimpin orang yang saleh ya Allah, pemimpin yang salat ya Allah, pemimpin yang memikirkan rakyat ya Allah, pemimpin yang memakmurkan rakyat ya Allah, pemimpin yang mensejahterakan rakyat dan membahagiakan rakyat ya Allah, pemimpin yang peduli, pemimpin yang tidak takut dengan ancaman, pemimpin yang tidak takut dengan asing-asing, pemimpin yang mulia dunia akhirat yang akan membawa kami menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah. Ya Allah ya Rabb, iftah lana babal khair waj'alna min akhil khair ya farjalan. Ya kashifal gham ya man li abdi yaghfir wa ya Rabb, a'udzu bi kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samiul alim. Ya Ali ya Kabir ya Alim ya Qadir ya Sami' ya Basir ya Latif ya Khabir. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.